Genkotsu. あ、いいよ、もうこんなこれたらほらってほら頭出せほら。はい、いつかこうなると思って。ラーメンです。お師匠様。Hai, bertemu lagi bersama Rega Aryansah di channel Arsik Tinub. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan melihat seorang gadis cantik Amerika yang jatuh cinta terhadap masakan ramen. Sampai suatu hari dia berhasil menjadi koki cantik pembuat ramen terenak di Jepang. Film ini berjudul The Ramen Girl. Nah, gimana keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis bernama Abi yang datang ke Jepang untuk menemui pacarnya yang bernama Ethan. Tapi sayang, ternyata kehadiran Abi tidak bisa menguatkan hubungan mereka. Di sana, Ethan harus kembali pergi ke Osaka dan kembali berpisah dengan Abi. Abi terlihat sangat kecewa. Ia jauh-jauh dari Amerika ke Jepang hanya untuk menemui Ethan. Setelah bertemu, ternyata Ethan harus kembali pergi dan memilih meninggalkannya. Never said that. Go fuck off. Fuck yourself. Abi ini tinggal di sebuah rumah kontrakan. Ketika ia sedang meratapi nasib sambil hisap sebatang rokok dan minum sebotol anggur, ia melihat kedai ramen yang sangat ramai pengunjung. Karena penasaran, akhirnya Abi ini mengunjungi kedai ramen itu. Ternyata kedainya sudah tutup. Namun karena tak tahu apa-apa dan ia juga tidak tahu bahasa Jepang, Abi ini masuk ke kedai itu dan bertemu dengan si koki yang bernama Maizumi beserta istrinya yang bernama Reiko. Di sana Maizumi ini menyuruh Abi untuk pergi, namun Abi malah menangis. Sampai akhirnya Abi disuruh duduk dan diberi semangkuk ramen. Sambil menangis, Abi ini memakan ramen itu. Bahkan kaldunya sampai tak bersisa. Sepertinya Abi ini sangat menyukai ramennya. Ketika Abi hendak pulang dan membayar ramennya, di sana Reiko ini menolaknya. Akhirnya pada keesokan harinya, karena penasaran, Abi ini bertanya pada temannya cara memasak ramen. Do you know how to cook ramen? Me? To do it. Sepulang kerja, Abi ini kembali datang ke kedai Maizumi. Di sana dia sangat terkesan melihat cara Maizumi menyajikan semangkuk ramen untuk para pelanggannya. Dan ketika memakan ramen itu, seolah-olah mereka semua terlepas dari beban hidup di dunia. Mereka tertawa dan terlihat sangat bahagia. Pada malam harinya, Abi datang lagi ke kedai ramen. Melihat kaki Reiko yang sedang sakit, dia berinisiatif untuk membantu Reiko mengantarkan ramennya kepada pelanggan. Setelah kedai ramennya tutup, Abi ini berbicara pada Maizumi. Ya, walaupun susah nyambung karena mereka berbeda bahasa. Dengan menggunakan kamusnya, di sana Abi ini meminta Maizumi untuk menjadi gurunya belajar masak ramen. Awalnya Maizumi ini menolaknya, tapi setelah melihat Abi menangis, akhirnya ia mengizinkannya dan meminta Abi untuk datang besok pagi jam 5. Asta. Asta. Tomorrow. Wakatta ka? Asa no 5 Dan benar saja, pada esok harinya Abi ini datang lagi ke kedai ramen, walaupun ia sudah telat 15 menit. Di pagi itu Abi diberi tugas untuk membersihkan dapur dan toilet, tapi karena tidak bisa bersih, akhirnya Maizumi ini mengeluarkan Abi dari rumahnya. Abi duduk santai di depan pintu. Ketika pintu itu terbuka, dia langsung berlari masuk dan mencoba membersihkan kembali toiletnya. Akhirnya semenjak hari itu, dia mulai bekerja di kedai Maizumi. Hari demi hari ia lewati sebagai pembantu di kedai, dengan harapan ia bisa belajar masak ramen dari koki Maizumi. Di saat Abi kembali ke dapur, dia mencoba mengaduk-ngaduk kaldu ramen milik Maizumi. Bahkan dia sambil menciumi aroma khasnya. Tapi karena hal itulah dia dimarahi oleh Maizumi. Di sana Abi ini seperti sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan kasar Maizumi. Akhirnya Abi ini memutuskan untuk pulang. Me, you teach me.
Tapi pada keesokan harinya, Abi ini kembali datang ke kedai. Di sana dia meminta maaf pada Maizumi. Dia bilang perkataan ayahnya itu benar. Jika Abi ini selalu tidak punya pendirian, karena hal itulah dia tidak pernah bekerja lebih dari 4 bulan. Mulai hari itu dia kembali bekerja di kedai untuk membantu Maizumi. Sambil ia melihat cara memasak ramen yang enak. Ketika lagi melayani tamu, Abi ini dipanggil oleh Reiko. Dia diberi gaji pertamanya dan diberi hadiah untuk liburan. Tanpa pikir panjang, di sana Abi ini langsung mengambil gajinya dan pergi. Abi pergi bersama Charlie dan Gretchen. Di saat mereka sedang minum dan mengobrol tentang Abi yang hendak belajar masak ramen, mereka ini bertemu dengan pemuda Jepang bernama Toshi dan temannya. Di sana Toshi ini seperti mengagumi Abi, bahkan dia mengantarkannya pulang. It's a pleasure to meet you all. Lanjut pada esok harinya, Maizumi mulai mengajari Abi untuk membuat dan menghidangkan ramen. Tapi Abi sepertinya belum paham karena Abi tidak mengerti apa yang diomongin oleh Maizumi. Akhirnya kelakuan Abi ini membuat Maizumi sangat kesal. Pada malam harinya, ketika Abi sedang tidur, dia didatangin oleh Gretchen. Gretchen ini sepertinya sangat kesal di malam itu, karena dia selalu dipermainkan oleh pacarnya. Gretchen juga meminta izin untuk menginap semalam di rumah Abi. Tak lama kemudian, ternyata Toshi datang juga dengan membawa koper milik Gretchen. Karena Gretchen sudah tidur, di sana Abi dan Toshi mengobrol dan keluar bersama. Mereka semakin dekat di malam itu. Akhirnya pada malam itu, Toshi juga berencana untuk mengajak Abi pergi ke museum ramen di Yokohama. You ever been to the ramen museum in Yokohama? Let's go there next weekend. Sementara lanjut pada esok harinya di kedai milik Maizumi. Abi ini menghias kedainya dengan pernak-pernik Natal. Tapi Maizumi yang melihat itu sedikit kesal dan tidak menyukainya. Malam harinya, Abi pergi bersama Toshi ke Yokohama. Di sana, Abi ini sangat puas mencicipi semua ramen di sana. Dan di sanalah awal mula Abi dan Toshi berpacaran. Theater kids always made fun of me. Lanjut pada esok harinya lagi, ketika Maizumi ke pasar, dia bertemu lagi dengan saingannya bernama Udagawa. Mereka berdua ini adalah sama-sama anak murid dari Grandmaster Ramen. Nah, di sana Udagawa ini menentang Maizumi untuk bertanding. Ketika Grandmaster Ramen datang, mereka akan taruhan. Murid siapa yang buatan ramennya paling enak dan bisa diberkahi oleh Grandmaster. Akhirnya, dari saat itulah Abi ini mulai diajari membuat ramen oleh Maizumi. Sementara lanjut lagi pada esok harinya, Abi harus kembali sedih karena pacar barunya Toshi harus pindah kerja ke Shanghai dan dia meninggalkan Abi. And tell them to send somebody else. That's not how it is. Setelah ditinggal Toshi, Abi ini ikut Maizumi pergi ke rumah ibunya. Di sana, Abi ini membuatkan ramen agar bisa dinilai oleh ibu Maizumi. Setelah dicicipi, ibu Maizumi ini bilang jika kuahnya masih hampa. Akhirnya, ibu Maizumi ini memberikan petuah untuk Abi di mana ramen itu harus dibuat dengan cinta murni. Nah, setelah mendapat ilmu dari ibu Maizumi, Abi ini terus belajar memasak ramen hingga buatan ramennya itu dipuji oleh pelanggan setia di kedai Maizumi. Bahkan ketika mereka mencicipi ramen itu, mereka seakan-akan teringat dengan masa lalu mereka hingga mereka menangis. Singkat cerita, akhirnya Grandmaster Ramen datang. Pertama, dia mencicipi terlebih dahulu masakan anak Udagawa di kedainya. Di sana kelihatannya Grandmaster ini tidak terlalu menyukai ramen itu. Tapi Grandmaster ini menganggukkan kepalanya, alhasil Udagawa pun bersorak gembira. Sementara di kedai Maizumi, Grandmaster ini mencicipi ramen buatan Abi. Di sana dengan tampilan yang lebih menarik dan modern, Grandmaster ini sangat lahap memakan ramen itu. Tapi anehnya, di sana Grandmaster ini tidak memberkahi ramen buatan Abi itu.
けどもうちょっと時間がいるな。もうちょっと。手売るときは言ってよ。もう少しテンポ。Pada malam harinya, Abi ini meminta maaf pada Maizumi. Abi ini sudah setahun bersama Maizumi, tapi dia belum bisa juga bicara bahasa Jepang. Nah, di sana Maizumi sedikit menceritakan tentang anaknya yang bernama Shintaro. Dia adalah seorang koki juga, tapi dia tidak mau meneruskan usaha ramen orang tuanya. Ia lebih memilih meninggalkan orang tuanya untuk pergi ke Perancis. Nah, inti permasalahan Maizumi ini, dia membutuhkan seseorang untuk jadi penerusnya. Karena sebagai seorang koki ramen itu harus ada penerusnya. Jika tanpa penerus, hidup mereka itu seperti tidak berguna. Kemudian dia juga mengatakan jika Abi itu dilatih seperti anaknya sendiri, walaupun orang lain mungkin melihatnya sangat keras. Dan akhirnya pada malam itu, Maizumi ini menjadikan Abi sebagai penerusnya. You, my successor. Pada esok harinya di festival musim panas, Abi ini dinaikkan ke kuil berjalan dan diarak beramai-ramai. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Abi ini telah menjadi seorang koki ramen dan mendirikan kedai sendiri dengan tampilan yang lebih modern. Dan tentunya memiliki menu favorit ramen dengan nama Maizumi Spesial. Sementara kekasihnya yang bernama Toshi, ia kembali menemui Abi. Di sana dia memilih kembali ke Jepang untuk hidup bersama Abi dan melakukan pekerjaan yang disukainya. Dan sampai sini, film pun selesai. Nah, gimana Sobat Arsiktin? Semoga terhibur ya dengan alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terus support channel Arsiktin Noob dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.